Hai teman, inilah wajah kali jodoh dulunya. Dulu kita tidak mungkin bermain, apalagi berekreasi di sini. Karena selain kawasan ini merupakan daerah yang ditempati secara ilegal, aktivitas warga di sini pun sangat meresahkan. Namun, semua itu berubah sejak Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban dan merubah wajah Kalijodo menjadi kawasan yang asri dan ramah anak. Selain ruang terbuka hijau, kawasan Kalijodo juga memiliki ruang publik terpadu ramah anak yang sejuk dan hijau. Di sini terdapat arena skatepark dan arena bersepeda sebagai fasilitas untuk warga Jakarta yang ingin berolahraga. Upaya dan kepedulian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rehabilitasi daerah ini sungguh dapat kita apresiasi. Saat ini, Kalijodo kembali menjadi kawasan taman kota yang bersih, asri, dan membawa manfaat yang positif bagi masyarakat. Saya kira hari ini kita putuskan saja. Kalijodo itu langsung dibawa RPK Kalijodo. Mana suara pendukung Anies soal isu Kalijodo kembali jadi tempat hiburan malam? Ditulis oleh X Hardi. Apa yang dikerjakan oleh Ahok sebenarnya banyak yang tidak terawat. Misalnya RTH dan lain-lain. Setidaknya itu yang saya baca dari sebagian netizen. Kalau benar begitu, saya pun tidak heran kalau gubernurnya seperti Anies. Peninggalan gubernur terdahulu seolah tidak dianggap. Kerjaan sendiri lebih diprioritaskan. Seakan ada niat untuk menghilangkan jejak peninggalan gubernur sebelumnya. Ingat Kalijodo nggak? Itu adalah tempat yang sangat legend. Dulunya identik dengan dunia prostitusi. Tapi di era Ahok, kawasan tersebut ditertibkan dan disulap menjadi tempat nongkrong dan ikon anak muda, di mana mereka bisa melakukan kegiatan positif. Baru-baru ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan, saat ini kawasan Kalijodo sudah kembali menjadi tempat prostitusi dan hiburan malam. Ikon baru salah satunya itu Kalijodo. Itu kan ikon. Apa yang terjadi sekarang? Dilihat sana, udah kembali lagi, tempat begitu lagi. Prostitusi dan hiburan malam, kata Prasetyo. Sekda DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, Pemprov DKI akan kembali mengawasi kawasan Kalijodo. Itu insya Allah menjadi perhatian kami, kata Marullah. Meskipun dia tidak menyebutkan bentuk perhatian yang akan dilakukan Pemprov DKI. Kemudian Kompas mencoba mencari tahu. Seorang warga berinisial E mengatakan bahwa RTH Kalijodo sudah bersih dari praktik prostitusi sejak ditertibkan beberapa tahun lalu. Praktik ini ada di kolong tol Pluit Tomang yang lokasinya di seberang RTH Kalijodo. Kalau di tamannya RTH Kalijodo nggak ada prostitusi, tapi ada di bawah kolong tol. Kalau siang gini sepi, malam baru rame. Tapi ya gelap-gelap, remang-remang, kata E. Banyak wanita yang berdiri di bawah pohon randu yang berada di pinggir jalan inspeksi. Jika ada pria yang tertarik dengan wanita di sana, dia akan dibawa ke gubuk di kolong tol itu. Dari dulu, sejak kampanye hingga debat calon gubernur, Anies sudah kelihatan kapasitasnya. Kebanyakan ngomong, terlalu gampang mengumbar janji yang akhirnya banyak yang ngibul. Dari dulu pun sudah tidak yakin orang ini bisa membereskan segala permasalahan di Jakarta. Sekarang memang terbukti tidak bisa kerja, maka dia turunkan target sebanyak mungkin, lalu bikin data baru tapi ngibul supaya kelihatan kerja dan berprestasi. Lucunya lagi, pendukung Anies yang sok suci dan tukang demo itu tidak pernah bersuara soal ini. Padahal mereka merasa paling alim, paling agamis, agen surga,
merasa sebagai wakil Tuhan, tapi diam saja melihat hal seperti ini. Kita harus pemimpin yang betul-betul yang bisa memberikan mereka ini. Pemimpin adalah seorang memiliki integritas yang mengayomi, memimpin dalam arti kata mendidik. Inilah Pak Anies mereka. Kalau ini terjadi di era Ahok, pasti akan dimarahi habis-habisan. Mungkin dibilang kafir lah, pendukung prostitusi lah, penghuni keraan neraka lah. Pokoknya ngomong seenak jidat nenek moyang mereka. Anies jauh kalau dibandingkan dengan Ahok. Dari rekam jejak dan jejak digital pun sudah ketahuan. Ahok adalah pemimpin yang paling top dalam menegakkan moral, merevolusi etos kerja di lingkungan Pemprov DKI. Transparansi dipamerkan, tempat maksiat ditertibkan, banyak masjid yang dibangun, banyak marbot yang diumrohkan. Anies entah cuma berapa persen dari apa yang sudah diberikan Ahok untuk Jakarta. Tapi bagi kadrun pemilik kafling surga, semua itu seolah tidak berguna karena pemimpin bukan seiman. Yang paling penting adalah pemimpin seiman. Tidak peduli meski kerja tak becus, tukang ngibul ingkar janji. Lebih baik memilih pemimpin tak becus tapi seiman daripada nanti meninggal, jenazahnya disuruh mandi dan kuburkan diri sendiri. Seharusnya begini nih yang diributkan. Malah lucunya rendang babi lebih diributkan dan jadi isu besar. Kelompok munafik memang tidak ada matinya di negara ini. Tapi kembali lagi, karena gubernurnya adalah Anies, sepertinya ini takkan jadi masalah besar. Takkan diributkan, apalagi dikecam habis-habisan. Apalagi sampai di demo berjilid-jilid dengan tema Ganyang Kemaksiatan. Apa yang dikerjakan gubernur sebelumnya malah kacau di era gubernur sekarang. Semoga ini dijadikan pelajaran bahwa politik identitas tidak membawa keuntungan apa-apa. Yang ada malah kemunduran. Ingat, ini semua cuma politik. Bela rakyat, bela agama. Memilih pemimpin seiman disertai paket surga jika mendukung dan paket neraka jika menolak. Semua kemunafikan akan terbongkar dengan sendirinya. Kalau tidak percaya, coba tanya Imam Jumbo soal kabar Kalijodo ini. Pasti dia tidak peduli, tak ada cuan politik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.